Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu software atau aplikasi statistik yang cukup populer adalah SPSS. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tutorial analisis rancangan acak lengkap menggunakan SPSS. Simak terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kuliah dengan rancangan acak lengkap analisis data menggunakan SPSS. Penerapan rancangan acak lengkap pada jurusan teknologi hasil perikanan, analisis data dengan SPSS. Jadi ini merupakan bagian kedua. Bagian pertama telah disampaikan rancangan acak lengkap nomor 1 dengan Excel. Jadi di sini kita akan menggunakan soal yang sama dengan yang kita sampaikan pada rancangan acak lengkap dengan analisis data menggunakan Excel. Jadi nanti kita akan membandingkan hasil penghitungan menggunakan Excel dan menggunakan SPSS apakah sama atau tidak. Jadi untuk merecall kembali penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa dari teknologi hasil perikanan dengan topik penelitian pengaruh lama perebusan terhadap keempukan Kabengga. Nah, sekali lagi kami jelaskan, Kabengga ini adalah spesifik Sulawesi Tenggara. Dia adalah daging ikan pari yang dikeringkan, kemudian dimasak dengan cara tertentu, dibakar, ditumis dengan cara tertentu sehingga menjadi suatu kuliner yang nikmat yang disebut sebagai Kabengga. Ini penjelasan dari Badan Bahasa dan disebut sebagai kosakata untuk bahasa daerah Tolaki ya. Jadi di sini kita melakukan perlakuan lama perebusan terhadap Kabengga, kemudian yang diukur adalah keempukannya. Jadi kita memiliki 4 perlakuan lama perebusan, sebut sajalah A, B, C, D, kemudian ulangan 3 kali, kemudian parameter yang diukur adalah keempukan yang dinilai oleh panelis ya. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa karena terdapat 12 panci presto yang homogen, kemudian sampel Kabengga homogen sehingga memenuhi syarat untuk digunakannya rancangan acak lengkap. Nah, ini gambarannya bahwa kita punya 4 perlakuan ABCD yang masing-masing diulang sebanyak 3 kali sehingga terdapat 4 perlakuan 3 ulangan sehingga jumlah unit percobaan seluruhnya ada 12. Nah, kita sudah mendapatkan suatu data yang pada seri pertamanya yaitu analisis data RAL dengan Excel. Kita sudah menemukan data seperti ini. Nah, yang kita lakukan hanyalah melakukan perubahan tampilan data seperti ini atau seperti ini karena nanti untuk menyesuaikan dengan tampilan data di SPSS yang sifatnya atau bentuknya kolom ya. Jadi kita punya 2 pilihan, bisa kita menyelesaikan dulu perlakuan A lengkap dengan ketiga ulangannya sehingga datanya nanti berturut-turut adalah A5, kemudian A2 nilai 4, A3 nilai 5 seperti ini. Kemudian B1 3, B2 nilainya 2, B3 nilai dari panelis atau organoleptiknya 4. Kemudian C1 2, C2 2, kemudian C ulangan 3 nilainya 3, D ulangan 1 nilainya 1,
D ulangan 2 nilainya 2, D ulangan 3 nilainya 3. Ini cara menyelesaikan dulu semua perlakuan A pada seluruh ulangan. Tapi bisa juga alternatif lainnya kita tuliskan ABCD seperti ini, ABCD dengan mengambil data panelis dari 5321, 5321, kemudian mengambil lagi ulangan kedua ABCD, ABCD di sini 4222 jadi 4222. Yang ketiga ABCD untuk ulangan 3, ABCD ini ABCD untuk ulangan ketiga dengan nilai 5433 sebagaimana di sini 5433. Jadi kita bisa memilih yang mana saja, namun dalam contoh ini kita akan mengambil yang ini ya, yang ABCD, ABCD, ABCD. Nah, ini adalah tampilan dari SPSS-nya nanti. Nah, ketika kita pertama kali membuka SPSS, kita akan mendapatkan suatu halaman baru seperti ini. Di bawah itu ada tombol-tombol data view dan variable view. Jadi yang kita klik pertama kali adalah variable view, sehingga setelah kita menekan tombol variable view, muncullah pilihan atau tampilan seperti ini. Nah, disinilah nanti kita akan menuliskan nama dari parameter yang akan kita masukkan di dalam SPSS-nya itu. Jadi sesuai dengan rancangan Excel-nya ya, kita menggunakan lama pengukusan, kemudian penilaian dari panelis ya, seperti ini. Nah, jadi berdasarkan rancangan penelitian kita menggunakan perlakuan lama pengukusan. Nah, ketika kita mengetikkan lama pengukusan di sini tidak boleh ada spasi. Jadi antara lama dan pengukusan tidak boleh ada spasi, maka kita kasih underscore. Kemudian setelah kita menuliskan nama parameternya, yaitu di sini adalah perlakuan, maka ini otomatis akan terisi sebagaimana nanti yang akan kita lihat pada saat video demonstrasinya. Nah, kemudian di label kita tuliskan penjelasannya ini ya, lama spasi pengukuran. Di sini kita menggunakan spasi tidak masalah karena ini label yang akan muncul nanti di dalam output dari SPSS ini. Nah, kemudian di value ini kita definisikan, kita klik maka akan muncullah value label. Nah, karena di sini adalah numerik, maka sementara lama pengukusan tadi kita menuliskan A1, A, B, C, D adalah bentuk huruf, maka kita menggunakan value label, kemudian kita definisikan. Apa yang kita definisikan? Ya, kita definisikan apa yang kita maksud dengan satu. Jadi karena di sini inputnya harus numerik, maka di sini kita definisikan kalau saya menulis satu itu maksudnya adalah perlakuan A. Nah, setelah kita isi satu perlakuan A, kita klik add, maka di sini perlakuan itu akan tertulis 1 sama dengan perlakuan A. Kita tulis berikutnya 2, ditulis perlakuan B, kemudian add, akan keluar lagi perlakuan B. Ditulis lagi 3, perlakuan C, add, akan tertulis lagi di sini perlakuan C. Ini 4, perlakuan D. Begitu kita selesai mengklik D, add, dia akan masuk di sini 4 sama dengan perlakuan D. Jadi setelah kita definisikan semua perlakuan, konversi dari numerik
ke apa nama dari perlakuan itu, kita klik OK. Nah, setelah itu kita kemudian memasukkan lagi di name yang kedua variabel atau parameter yang ingin kita tambahkan. Nah, tadi kan hanya ada dua ya, halaman pengukusan dengan nilai organoleptik dari panelis ya, di mana panelis memberikan jawaban 5 untuk sangat empuk, 4 untuk empuk, nilai 3 kalau dia menjawab ragu-ragu, nilai 2 kalau tidak empuk, nilai 1 kalau sangat tidak empuk ya, seperti itulah. Nah, di sini kita tuliskan nilai organoleptik, di label ya kita tuliskan misalnya nilai dari panelis. Kemudian di sini di value, nah di sini kan numerik. Karena nilai organoleptik yang diisikan oleh panelis itu aslinya sudah dalam bentuk angka, yaitu 1 sampai 5, maka di sini tidak perlu kita melakukan konversi atau penjelasan atau definisi apa yang kita maksud 1 atau apa yang kita maksud 2. Jadi ini pendefinisian di value hanya berlaku ketika parameter yang kita masukkan itu sifatnya bukan numerik, sehingga harus didefinisikan. Tapi ketika dia dalam bentuk numerik seperti nilai dari panelis yaitu 1 sampai 5 itu sudah numerik, di sini kita tidak perlu melakukan pendefinisian untuk value. Nah, setelah itu kita klik data view ya. Jadi kita berpindah page ke data view. Nah, sehingga di data view ini akan kelihatan 2 kolom. Jadi kalau yang tadi kita tulis dalam bentuk baris 1 2, di data view-nya dia menjadi kolom. Jadi kolom pertama lama pengukusan, kolom kedua nilai organoleptik. Nah, kemudian setelah itu kita kemudian kembali untuk melihat data-data yang dari Excel yang akan kita pastekan di SPSS. Nah, jadi di sini yang perlu kita perhatikan bahwa di data perlakuan masih tertulis ABCD, ABCD, ABCD. Sementara kita tadi sudah mengatakan bahwa di SPSS itu yang diterima adalah numerik. Jadi ABCD itu harus dirubah menjadi 1 2 3 4. Jadi ABCD di sini dirubah jadi 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Setelah ini dirubah 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Di sebelah kanannya adalah nilai dari organoleptiknya. Ini kemudian kita select, copy, kemudian kita paste di sini. Kita paste tadi itu 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nah, jadi angka-angka 1 2 3 4 yang kita masukkan di sini itu akan berubah sesuai dengan definisi yang telah kita tuliskan ketika kita setting value label ya. Value label yang sebelumnya tadi itu kita tuliskan 1 itu disebut sebagai perlakuan A, ini akan muncul, akan terdefinisi di sini. Ya, kemudian berpasangan dengan nilai organoleptiknya. Nah, setelah data itu tersedia, selanjutnya kita lanjutkan dengan analisis dengan rancangan acak lengkap. Jadi caranya, step-stepnya, kita klik tombol atau pilihan analyze. Setelah tombol analyze muncul, kita cari compare mean. Compare mean, kemudian dari jendela compare mean akan muncul beberapa pilihan dan kita pilih one way ANOVA. Jadi di sini
rancangan acak lengkap di SPSS itu disebutnya 1/n ANOVA. Nah, setelah kita klik, kita akan menemukan halaman seperti ini. Nah, di sini aturannya perlakuan kita masukkan di dalam baris faktor, sedangkan parameter yang diukur atau diamati yaitu nilai dari panelis itu dimasukkan di dependent list, ya, masukkan ke dependent list. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan pengaturan uji lanjut dengan mengklik post hoc. Nah, di post hoc ini kita punya beberapa pilihan. Di sini kita memilih jenis uji lanjut. Jadi silahkan mengklik yang mana, apakah Duncan, Turkey, dan sebagainya. Di sini juga harus diperhatikan bahwa kita menetapkan significance level 0,05. Setelah itu kita klik continue. Setelah continue, kita akan dapatkan halaman ini lagi, kemudian kita klik option. Nah, di option itu kita bisa memilih deskriptif agar data-data nanti di data-data penilaian panelis itu dapat ditampilkan dalam bentuk deskriptif, yaitu berapa minnya, berapa standar deviasinya, dan sebagainya. Kemudian kita bisa memilih juga homogeneity of variance test kalau kita ingin melihat bagaimana homogenitasnya. Setelah itu kita klik continue. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke halaman ini, habis itu kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, kita akan mendapatkan atau tiba pada lembaran output. Nah, ini yang lembaran output ini yang kita bisa pilah-pilah satu-satu. Nah, ini adalah deskriptif seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita memilih deskriptif akan muncul data-data mean, standar deviasi, standar error, berapa nilai minimum, dan sebagainya. Nah, kemudian tadi juga kita mengklik homogeneity atau tes homogenitas dengan Levin test, dan cara menganalisisnya dengan memperhatikan signifikansinya. Jadi signifikansi berdasarkan rata-rata, misalnya di sini disebutkan 0,848. Nah, untuk menetapkan atau menyimpulkan apakah ini homogen atau tidak, kita melihat kriteria ini. Signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti homogen. Signifikansi lebih kecil dari 0,05 tidak homogen. Nah, kita lihat nilai signifikansinya ini 0,848. Jika dibandingkan dengan 0,05 berarti signifikansinya lebih besar. Karena signifikansi lebih besar, maka dia masuk kriteria yang ini, berarti homogen. Artinya berdasarkan test of homogeneity variance, ternyata data-data yang kita gunakan dalam penelitian ini memenuhi syarat homogenitas. Nah, kemudian kita sampai kepada tabel ANOVA, Analysis of Variance. Nah, kita memperhatikan nilai signifikansinya. Kemudian cara kita mengambil keputusan, cara kita mengambil kesimpulan adalah dengan kriteria seperti ini. Jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, itu berarti signifikan atau berbeda nyata, atau biasa dikasih lambang bintang-bintang. Apabila signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak signifikan atau non signifikan atau disingkat NS. Nah, coba kita perhatikan signifikansi 0,017. Pembandingnya 0,05. Lebih besar mana? Ya.
nampaknya lebih besar 0,05 ya. Berarti dari sini 0,017 dibandingkan 0,05. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah signifikansi. Karena signifikansinya lebih kecil, maka dia masuk di kriteria pertama ini. Maka kesimpulannya adalah signifikan atau berbeda nyata. Jadi di sini kesimpulannya kita tulis signifikan atau berbeda nyata. Berarti lama pengukusan mempengaruhi keempukan dari kabengga tadi. Itu yang bisa disimpulkan. Nah, kemudian apabila dia berbeda nyata, maka kita lanjut dengan hasil uji lanjut. Jadi kita tadi mengklik homogeneous subset atau uji lanjut dan kita pilih Turkey dan Duncan. Nah, bagaimana menyimpulkan nilai atau hasil output SPSS dari homogeneous subset? Itu berdasarkan kriteria. Jika dia berada pada kolom yang sama, maka perlakuan itu tidak beda nyata. Tapi kalau dia berada pada kolom yang berbeda, maka perlakuan itu berbeda nyata. Jadi intinya kalau dia satu kolom berarti sama atau homogen. Kalau dia berada pada kolom yang berbeda berarti dia berbeda atau signifikan ya. Coba kita lihat. Perlakuan D ada di kolom 1, perlakuan C ada di kolom 1, perlakuan B ada di kolom 1. Artinya perlakuan DCB itu tidak beda nyata. Nah, tetapi perlakuan A ada di kolom kedua. Sementara BCD ada di kolom pertama. Itu artinya perlakuan A berbeda nyata dengan perlakuan C dan D. Kita lihat di Duncan. Nah, perlakuan D karena satu kolom dengan perlakuan C, satu kolom dengan perlakuan B, maka D, C, dan B itu tidak berbeda nyata atau sama. Tetapi perlakuan A sendirian ada di kolom 2. Berarti perlakuan A beda nyata dengan B, perlakuan A beda nyata dengan C, perlakuan A beda nyata dengan D. Tetapi B dan C dan D tidak beda nyata karena dia sama-sama. Nah, di dalam penampilan di skripsi atau di laporan, biasanya ini langsung disingkat dengan huruf-huruf seperti ini. Jadi katakanlah yang berada di kolom 1 kita kasih simbol huruf A. Berarti perlakuan D karena dia ada di kolom 1 kita kasih A. Perlakuan C karena dia ada di kolom 1 kita juga tulis A. Perlakuan B karena dia ada di kolom 1 kita kasih juga simbol A. Namun perlakuan A karena dia berada di kolom kedua kita kasih simbol B. Yang menarik kalau misalnya ada satu perlakuan yang dia juga ada di A, dia juga ada di B. Nah, berarti perlakuan itu selain mendapatkan simbol A, dia juga mendapatkan simbol B. Nah, apa artinya? Bahwa perlakuan B ini tidak beda nyata dengan perlakuan C, tidak beda nyata dengan perlakuan D, dan juga tidak beda nyata dengan perlakuan A. Jadi perlakuan B kenapa tidak nyata dengan D dan C? Karena memiliki simbol huruf A yang sama dengan simbol huruf C dan D. Nah, selanjutnya perlakuan B kenapa tidak beda nyata dengan perlakuan A? Karena sama-sama memiliki simbol B. Nah, sementara perlakuan D tidak sama dengan perlakuan A karena di D kasih simbol A, di perlakuan A kasih simbol B. Simbolnya tidak sama, maka dia beda nyata atau signifikan. Saya kira ini yang bisa disampaikan lewat PowerPoint. Selanjutnya kita simak video demonstrasi
Sebelum kita menonton videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, klik loncengnya, like dan komen, dan bagikan ke media sosial teman-teman semua. Kemudian di bawah ada data view, ada variable view. Nah, di variable view ini kita klik, lalu disinilah kita mendefinisikan terlebih dahulu parameter apa yang akan kita masukkan. Nah, misalnya tadi kalau kita kembali ke sini, ini adalah lama pengukusan, kemudian ada ulangan, ya. Nah, maka di sini bisa ditulis lama underscore, ya. Kemudian kita klik, dia langsung numerik label. Nah, di sini ditulis lama pengukusan. Di value ini kita harus definisikan. Kita klik ini, 1 itu artinya perlakuan A, ya. Jadi saya tulis perlakuan A, baru saya add. Saya menyebutnya 2, berarti itu adalah perlakuan B. Saya tulis add. 3 itu adalah perlakuan C. Add. 4 itu adalah perlakuan D. Kemudian kita add, kita oke. Jadi selain perlakuan ada lagi, yaitu hasil dari organoleptik. Maka di sini kita tuliskan nilai organoleptik. Nah, kita klik di sini. Dia juga numerik. Di sini lama kita jelaskan saja nilai dari Panadis misalnya. Nah, kemudian bagaimana dengan value di sini? Apa kita melakukan perubahan? Nah, karena nilai organoleptik ini sudah dalam bentuk numerik, sebagaimana tadi nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, berarti tidak perlu kita definisikan karena dia aslinya sudah dalam bentuk angka. Kita berpindah ke data view. Nah, di sini muncullah 2 kolom yang kita bikin tadi. Kemudian lama pengukusan dengan nilai organoleptik, kemudian tinggal kita isi. Jadi kita tadi sudah definisikan bahwa kalau 1 itu berarti A, 2 itu berarti B, C itu 3, D itu 4. Nah, jadi kalau ABCD itu adalah 1, 2, 3, 4. Dia sebanyak 3 kali, ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi sampai di angka 12. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa di SPSS itu ada notasi seperti ini, A1. Jadi ada tanda panah 1, ada tanda panah A. Artinya ini menerjemahkan 1 tadi yang kita tulis itu sebagai apa, sesuai yang kita tetapkan di value-nya, ya. Jadi kalau kita klik ini, nah, berarti terjemahannya itu tadi 1 ABCD, ABCD, ABCD. Kalau kita klik lagi, dia menjadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Berarti ABCD, ABCD, ABCD sudah terbentuk. Kemudian, nah, ini ABCD, ABCD ini sudah berpasangan dengan nilai dari Panadis. Nah, nilai Panadis ini biar kita tidak klik satu-satu, ketik satu-satu, kita copy saja. Copy, kemudian di SPSS kita tinggal klik baru paste. Kita klik kanan baru paste. Nah, selanjutnya kita siap-siap untuk melakukan analisis. Nah, kita klik analisis. Nah, untuk rancangan acak lengkap kita menggunakan compare min. Jadi analisis, kemudian kita pilih compare min,
kemudian kita pilih one way ANOVA, kita klik. Nah di sini ada dependent dengan faktor. Jadi yang kita sebut sebagai faktor itu sesungguhnya adalah perlakuan. Jadi faktor ini kita lihat yang mana yang perlakuan di sini. Yang perlakuan tentunya adalah lama pengukusan. Yang lama pengukusan atau perlakuan kita masukkan ke faktor. Kemudian hasilnya kita masukkan ke dependent list. Berarti kita sudah masukkan ke tempat yang benar. Kemudian kita ingin menguji lanjut. Bahasa Inggrisnya itu uji lanjut adalah post hoc. Nah, post hoc apa yang ingin kita pakai? Ya, bisa saja misalnya kita pakai kita pakai Duncan sesuai dengan yang mana kita inginkan dengan signifikansi level 0,05%. Kemudian kita klik continue. Nah, option, apalagi option. Nah, ini apakah kita ingin menunjukkan deskriptifnya? Nah, kalau kita ingin mengetahui apakah data kita tadi homogen, ya kita klik homogeneity. Yang lain-lain. Setelah itu continue. Habis itu apalagi kita tinggal klik OK. Nah, sudah adalah data-data ini. Jadi ini apa artinya data-data ini? Ini data deskriptif. Perlakuan itu rata-ratanya perlakuan A itu 4,6, rata-rata perlakuan B 3, perlakuan C 2,33, kemudian perlakuan D rata-ratanya 2, standar deviasinya berapa, standar errornya berapa, dan seterusnya. Nah, kemudian tes homogeneity. Nah, ini kita melihat bagaimana signifikansinya. Kalau homogenitas berdasarkan rata-rata, maka ini adalah 0,848. 0,848 itu berarti dia termasuk homogen karena dia lebih besar dari 0,05. Based on median, dia juga homogen karena dia lebih besar dari 0,05. Berarti ini semua homogen. Kemudian di ANOVA, bagaimana cara kita menerjemahkan ini? Maka kita melihat between group, kemudian signifikansinya 0,017. Nah, kita ingin signifikansi 0,017. Nah, bagaimana memutuskan apakah suatu hasil analisis ragam dari SPSS itu beda nyata atau tidak beda nyata? Maka cara menentukannya adalah berdasarkan kriteria tersebut. Nah, berdasarkan nilai ini 0,017 kalau dibandingkan dengan 0,05 besar mana? Jika Anda membandingkan ini dengan 0,05, mana yang lebih besar? Nah, dari sini kelihatan bahwa nilai 0,017 lebih kecil dari, nah kalau lebih kecil dari 0,05 artinya nilai sig lebih kecil dari berarti signifikan. Itu artinya, nah kalau nilainya signifikan berarti kita harus melanjutkan dengan uji lanjut. Nah, uji lanjut kita bisa lihat di sini ada dua jenis. Bagaimana membaca kalau teki? Kalau teki ini misalnya A dengan B. A dengan B berapa signifikansinya? Signifikansinya kan 0,134. Lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05? Jadi ini selalu dibandingkan dengan 0,05 ya. Jadi ini selalu dibandingkan dengan 0,05. Jadi signifikansi yang ini dibandingkan dengan 0,05, kemudian yang ini selalu dibandingkan dengan 0,05. Kalau lebih besar dari 0,05 berarti tidak beda nyata. Kalau lebih kecil dari 0,05 berarti beda nyata. Nah, berarti A dengan B nilainya 0,134 berarti tidak beda nyata. A dengan C nilainya 0,033 lebih kecil dari 0,05 berarti beda nyata.
Berarti A dan B tidak beda nyata, A dan B beda nyata. Nah, hasilnya akan konsisten kalau kita melihat nilai Duncan. Duncan lebih mudah. Ya, apakah A dan B beda nyata? A dan B beda nyata. Kenapa? A-nya ada di kolom 2, B-nya ada di kolom 1 ya. Jadi ini untuk mengetahui ini beda nyata tidak beda nyata, kalau didankan dengan segi ini kita cukup melihat di kolom. Kalau dia berada sama-sama di kolom 1, maka tidak beda nyata. Maka perlakuan D, perlakuan C, perlakuan B sama-sama di kolom 1, maka dia tidak beda nyata. Tapi perlakuan A yang berada di kolom 2 sendirian, maka artinya perlakuan A beda dengan B, beda dengan C, beda dengan D. Berarti dia biasanya kalau di skripsi kita bikin seperti ini. Ini DF derajat bebas, ini DF juga. Jadi between group ini, nah ini menjadi perlakuan ya. Kemudian within group ini menjadi galat ya. Total ini sama total. Jadi between group adalah perlakuan, within group adalah galat. Derajat bebas 3811 betul. Kemudian sum square jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat perlakuan atau between group itu 12,667. Di sini 13, tapi nilai sebenarnya kalau kita perlebar ini 12,667. Sama ya. Jadi untuk jumlah kuadrat sama dengan sum square. Kemudian untuk kuadrat tengah 4,22 sama dengan mean square, karena ya bahasa Inggrisnya kuadrat tengah ya mean square. Kemudian F hitung 6,33 sama ya. Signifikansi ya ini yang tidak ada. Nah kemudian galat yang kita sebut sebagai within group di SPSS, jumlah kuadratnya 5,33 sama dengan sum square dari within group 5,33. Kemudian DF nya degree of freedom derajat bebas sama-sama dengan 8. Kemudian mean square jumlah kuadrat tengah yaitu 0,667 sama ya. Nah, jadi tadi kita melihat bahwa perlakuan beda nyata ya. Nah, ini jadi kelihatan, artinya kita bisa buktikan di sini F hitung 6,33, di sini juga 6,33. Nah, dengan demikian di sini kita sudah buktikan penggunaan SPSS dan penggunaan Excel sama.
perlakuan C, perlakuan D. Kemudian kita bikin huruf. Nah, misalnya perlakuan A-nya kan ada perlakuan A berada di sini untuk Duncan ya. Jadi setiap analisis mungkin hasilnya akan bervariasi tergantung ya barangkali dengan ketelitian masing-masing. Coba kita lihat perbedaannya. Kalau di Turkey, kalau di Duncan, perlakuan A itu beda sendiri dibanding dengan perlakuan lain. Jadi kalau di Duncan, ini perlakuan A ini bisa kita kasih lambang A. Sementara perlakuan B karena beda dengan A, jadi kita kasih B. A, kemudian ini B, seperti itu. Nah, ini kalau berdasarkan Duncan. Kalau berdasarkan Turkey, nah kalau berdasarkan Turkey, maka perlakuan A ini dapat kode A. Jadi semua yang ada di kolom 2 kita kasih kode A misalnya ya. Maka perlakuan A kita kasih kode A, perlakuan B kita kasih kode A. Kemudian perlakuan D, kemudian yang ada di kolom 1 kita kasih kode B. Ya, siapa yang ada di kolom 1 yaitu perlakuan D. Berarti perlakuan D kita kasih huruf B. Perlakuan C kita kasih juga huruf B. Perlakuan D kita juga kasih huruf D. Nah, di sini ada B. Ya, ini perbedaannya sedikit ya. Jadi kalau di Duncan, perlakuan A beda dengan perlakuan B, perlakuan A beda dengan perlakuan C, perlakuan A beda dengan perlakuan D, dan perlakuan B, C, D sama. Sementara di Turkey, perlakuan A sama dengan perlakuan B, tetapi berbeda dengan perlakuan